Perlu diingat, konten ini sangat sensitif. Sehingga kalau Anda nggak kuat ya jangan tonton. Silahkan cari konten yang lain. Dan juga perlu diingat bahwa saya tidak bertanggung jawab atas konten di luar daripada channel saya. Teman-teman semua, apa yang ada dalam bayangan kalian jika saya berbicara tentang kekhalifahan Abbasiyah? Masa keemasan Islam, masa kejayaan, masa di mana Islam menjadi mercusuar ilmu pengetahuan. Itu yang pasti keluar daripada benak kita semua. Mengapa demikian? Karena kita tidak pernah diajarkan fakta sejarah yang sesungguhnya. Oleh karena itu, saya mencoba mengajak teman-teman semua, ayo kita lihat lebih dalam kembali. Bagaimana jika saya mengatakan pada kekhalifahan Abbasiyah inilah masa di mana dalam nama Tuhan darah ditumpahkan. Di balik nama syariat ada kekejian, ada pembunuhan, ada intimidasi, bahkan moral-moral yang amat bejat. Di balik simbol suci khilafah, ternyata terdapat sejarah kelam dalam dunia Islam. Dan perlu teman-teman ketahui, sejarah Islam bukanlah tentang sejarah kisah surgawi, bukan. Tetapi sejarah bagaimana darah itu bisa menggenangi sajadah. Sejarah tentang negara yang katanya menerapkan syariat, tetapi apa? Penuh dengan kemunafikan, penuh dengan tipu daya, bahkan sampai-sampai homoseksual yang sangat ditentang oleh Islam itu sendiri. Oleh karena itu teman-teman semua, inilah kisah kelam fakta sejarah yang dimana dilakukan di era kekhalifahan Abbasiyah. Ini konten sangat sensitif, jika Anda nggak kuat jangan tonton, karena kita di sini akan membahas, membongkar tentang apa? Bobroknya sistem negara yang menerapkan daripada syariat, di mana syariat hanya menjadi topeng kejahatan, di mana kejahatan-kejahatan dibungkus dengan labelisasi syariat. Oleh karena itu, mari kita bahas, teman-teman semua. Assalamualaikum, rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, kekhalifahan Abbasiyah adalah kekhalifahan yang penuh dengan tipu daya, pengkhianatan, pembunuhan, bahkan sampai tindakan amoral lainnya. Yang perlu Anda ketahui, sang khalifah pertama, Abu Abbas As-Soffah, tidaklah dia itu dibaiat oleh umat, melainkan mengambil kekuasaan dengan pedang dan darah. Bahkan sang khalifah pertama, karena sadisnya dia dengan bangga menjuluki dirinya sebagai apa? As-Soffah, sebagai penjagal. Di atas mimbar ia berkata, waspadalah karena saya adalah penjagal yang siap menghalalkan darah siapa saja dan siap melakukan pembalasan dendam. Si Abu Abbas As-Soffah ini gak sadar, dia bilang dia mau menuntut balas dendam, padahal kakeknya sendiri, Abdullah bin Abbas lah sang pengkhianat daripada Imam Ali. Dan lucunya dan jahatnya mereka adalah apa? Mereka ini, keluarga daripada Bani Abbas, tidak mau menyebut dirinya itu daripada Bani Abbas, enggak. Mereka menggabung kekuatan menjadi apa? Menyebutkan dirinya sebagai Bani Hashim. Tahukah kalian apa yang dilakukan pertama kali oleh Abu Abbas As-Soffah? Yaitu membongkar seluruh makam Khalifah Bani Umayyah. Sampai Muawiyah pun dibongkar. Sampai-sampai dia membongkar bertemu daripada salah satu makam yang jasadnya masih utuh. Yaitu mayat Hisham bin Abdul Malik dibongkar, ya, dicambuk 80 kali, disalib, bahkan dibakar sampai menjadi abu dan diterbangkan ke udara. Coba, ini kekejian seperti apa teman-teman semua? Coba bayangkan ya, seorang khalifah yang katanya menerapkan syariat Islam, yang katanya mengagungkan daripada risalah Nabi Muhammad, tetapi masa pemerintahan pada awalnya tidak dibangun dengan ketaatan, tidak dibangun dengan peradaban hukum, tetapi apa? Dengan balas dendam. Bahkan balas dendamnya pun melebihi kesadisan para raja-raja kekristenan. Saya yakin teman-teman semua, sekalipun fase kerajaan Kristen mengalami masa yang begitu kelam, tidak ada yang sebengis, sekejam daripada Abu Abbas As-Soffah.
para ulama yang hidup pada masa Abbasiyah begitu banyak. Dimulai daripada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan lain sebagainya sampai Imam Asy-Syafi'i. Tetapi gak ada yang mau daripada memperingatkan sang raja. Gak ada yang berani menegur sang khalifah pertama. Bahkan malah ada yang membenarkan kepemimpinan daripada Abu Abbas As-Soffah. Dalam Musnad Ibnu Hanbal dikatakan seperti ini, teman-teman semua. Akan muncul pemimpin dari sanak keluargaku pada masa terjadinya peralihan zaman dan malapetaka besar. Ia disebut sebagai As-Soffah. Kedermawanannya sangat melimpah. Coba bayangkan teman-teman semua, apakah benar ini hadis keluar daripada mulut Nabi, atau jangan-jangan ini hadis dibuat oleh ulama yang ingin menjilat daripada pantatnya para penguasa. Dan tahukah teman-teman semua, sejatinya Islam menjadi negara dan negara menjadi Islam itu tatkala siapa? Yaitu pada fase dinasti Abbasiyah. Mereka ini mengklaim menjalankan negara atas titah sang ilahi, menjalankan negara berdasarkan risalah sang Nabiullah Muhammad, menjalankan negara yang diamanahkan oleh Al-Quranul Karim sembari menunggu kedatangan daripada Isa Al-Masih. Itu klaim mereka. Sehingga jika Bani Umayyah yaitu merubah susunan demokrasi menjadi monarki, maka pada fase dinasti Abbasiyah inilah mereka menerapkan daripada teokrasi, teman-teman semua. Sehingga teman-teman wajib tahu, sekalipun Bani Umayyah itu jahat, ya, lebih jahat lagi yaitu siapa? Fase dinasti Abbasiyah, teman-teman semua. Mengapa demikian? Karena mereka membungkus segala tindakan kejahatan, tindakan tipu daya atas nama agama dan syariat. Dan teman-teman wajib tahu semua, sejatinya para panglima-panglima besar, bahkan pamannya sendiri, dihabisi oleh sang khalifah Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini, sang khalifah Abu Ja'far Al-Mansur gak segan loh membunuh sang menteri Salama Al-Khilal yang termasuk pendiri daripada dinasti Abbasiyah. Bahkan mereka juga apa? Melakukan pembunuhan kepada pamannya sendiri, Abdullah bin Ali. Padahal dia sama-sama berjuang untuk menegakkan dinasti Abbasiyah. Bahkan sampai sang panglima perangnya, Abu Muslim Al-Khurasani pun sampai-sampai dibunuh oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Sehingga daripada segmen pertama ini kita melihat betapa bejatnya dinasti Abbasiyah, betapa rusaknya struktur pemerintahan mereka, dan betapa bengisnya dalam tindakan politik mereka. Teman-teman semua, perlu Anda ketahui, pada masa atau fase dinasti Abbasiyah inilah ketersambungan nasab sangat dimuliakan dan diagungkan, bahkan melebihi daripada keimanan. Dinasti Abbasiyah berdiri dengan klaim melanjutkan risalah Nabiullah Muhammad SAW atas ketersambungan nasabnya. Karena mereka adalah anak daripada siapa? Anak turunan daripada Abbas bin Abdul Muthalib, teman-teman semua. Disinilah kita mulai mengenal daripada apa istilah Ahlul Bait dan kemuliaan nasab. Artinya apa, teman-teman semua? Sejatinya orang-orang yang merusak, menghina, menista Islam itu sendiri yang telah dijalankan dengan paripurna dan sempurna oleh Nabiullah Muhammad bukanlah orang kafir, tetapi siapa? Sanak keluarganya sendiri, teman-teman semua. Sanak keluarganya sendiri yang merusak itu. Makanya gak heran kalau ada Habib-Habib, Ba'alawi, ya, mereka mengklaim sebagai cucu Nabi, lantas mengajarkan pengajaran yang berbeda daripada pengajaran Nabiullah Muhammad, yang dimana itu bahkan mampu merusak daripada pengajaran Nabiullah Muhammad. Gak usah heran, karena memang sejarahnya seperti itu, teman-teman semua. Yang merusak pengajaran, ajaran yang mulia yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad adalah sanak keluarganya sendiri. Catat itu, bukan orang jauh, bukan orang kafir, tapi mereka lah yang merusak. Dan teman-teman harus tahu, sejatinya pada masa inilah terjadi perebutan kekuasaan berdasarkan nasab. Lucunya, ketika Abu Ja'far Al-Mansur memimpin, datanglah anak turunan daripada Imam Ali, ya, datang diskusi untuk meminta jabatan kepada Abu Ja'far Al-Mansur.
Yang pertama adalah siapa? Muhammad Alawi dan Ibrahim. Mereka datang dengan mengatakan bahwa sesungguhnya yang lebih berhak untuk memerintah kerajaan, untuk memerintah negara adalah kami. Karena kami lebih dekat kepada Rasulullah. Kami adalah anak turunan daripada Fatimah binti Muhammad. Kemudian Abu Ja'far al-Mansur bilang, kami ini lebih dekat karena kami masih keluarga Bani Hasim. Terjadi perdebatan sangat panjang sampai pada akhirnya anak turunan daripada Nabiullah Muhammad juga dihabisi oleh Bani Abbas, teman-teman semua. Apakah ini yang mau kita contoh? Oke, saya mengakui pada masa dinasti Abbasiyah terjadi kemajuan yang sangat begitu hebat dalam dunia Islam, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu fikih, ilmu toharoh sangat maju, teman-teman semua. Tetapi perlu Anda ketahui, sekalipun mereka menguasai ilmu, sekalipun mereka mampu menghasilkan karya yang sangat fenomenal, banyak sekali para ulama yang memilih diam 1000 bahasa ketika menyaksikan kebengisan para khalifah. Mereka itu lebih memilih tunduk dan patuh menjadi budak peliharaan para penguasa daripada harus menerima siksa sebagaimana Imam Abu Hanifah atau Imam Malik. Perlu diketahui juga, teman-teman semua, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tidaklah disiksa karena mereka mengkritik pemerintah, enggak. Imam Abu Hanifah disiksa karena dia nggak mau menjadi mufti agung. Sedangkan Imam Malik disiksa karena Imam Malik mengeluarkan hadis yang tidak sesuai dengan keinginan sang khalifah. Sehingga gak heran, teman-teman semua, sekalipun ilmu pengetahuan, ilmu fikih dianggap maju pada masa dinasti Abbasiyah, tapi para ulama hanya fokus membahas tentang hal-hal ibadah, bukan membangun sosial, apalagi membangun pemerintah yang diridhai oleh Allah. Nggak ada semacam itu. Kita lanjut, teman-teman semua. Kita akan membahas lebih dalam, mengorek habis tentang dinasti Abbasiyah. Kita diajarkan bahwa pada fase dinasti Abbasiyah inilah Islam menjadi sangat maju, ilmu pengetahuan juga begitu. Tapi pernahkah kita bertanya, bagaimana kehidupan para khalifah di balik istana? Farak Fauda dalam bukunya menyampaikan salah satu fakta bahwa di balik syiar syariat, di balik panji tauhid tersembunyi tindakan moral bejat para khilafah. Salah satunya adalah siapa? Al-Watsik. Farak Fauda menyatakan dalam bukunya bahwa Al-Watsik ini adalah seorang khalifah yang 6 tahun memimpin dinasti Abbasiyah, yang berpindah dari pelukan seorang laki-laki ke laki-laki lain. Coba bayangkan, artinya apa? Al-Watsik adalah seorang LGBT. Jika ada para kritikus muslim yang mengkritik Kristen karena adanya para pendeta yang melakukan tindakan amoral, maka sampaikan fakta ini, bahwa seorang khalifah Islam dinasti Abbasiyah adalah seorang pelaku LGBT, yaitu Al-Watsik. Bahkan seluruh istana tahu kelakuannya. Bahkan teramat banyak syair-syair yang dikeluarkan oleh Al-Watsik untuk memuji sang kekasih hatinya si Muhaj. Inilah kenyataan kelam, fakta pahit yang katanya negara menjalankan syariat, menerapkan syariat. Ternyata isinya amoral dan bejat. Ternyata isinya homoseksual. Ternyata isinya para pendusta, para pengkhianat, dan para munafik. Ya Allah, sehingga sekalipun mereka berdalih menegakkan syariat Allah, menegakkan panji tauhid, ternyata tindak laku perilaku mereka jauh daripada ajaran ilahi, teman-teman semua. Bukan hanya Al-Watsik yang melakukan penyimpangan seksual atau homoseks, tetapi juga anaknya Harun al-Rasyid, yaitu Khalifah Al-Amin. Gelarnya bagus, Al-Amin, tetapi apa? Kelakuannya bejat, suka sesama jenis. Ya Allah, ya Karim. Dan yang harus teman-teman ketahui semua, bahwa di istana Abbasiyah menjadi pusat kemewahan, syahwat dan pelampiasan nafsu itu sudah biasa dan umumnya terjadi di istana Abbasiyah. Para khalifah dinasti Abbasiyah menghambur-hamburkan harta rakyatnya untuk pesta, untuk kesenangan syahwat, jual beli budak, kepuasan seksual, dan juga hiburan malam. Sehingga pada umumnya
para khalifah dinasti Abbasiyah adalah seorang pemabuk. Dan ketika pemimpinnya seperti itu, rakyat hanya mendapatkan penderitaan belaka. Dan jahatnya pemerintah menggunakan tangan para ulama untuk membungkam kekuatan mereka dengan dalil-dalil kesabaran, teman-teman semua. Termasuk Harun al-Rashid. Jangan Anda pikir Harun al-Rashid itu orang suci. Enggak. Harun al-Rashid juga gila perempuan. Gila perempuan, suka mabuk, bahkan melakukan tindakan genosida. Itu Khalifah Harun al-Rashid yang kerap kali dibanggakan oleh para umat Islam saat ini. Faktanya nggak sebaik itu, teman-teman semua. Dan semua tindakan kejahatan yang dilakukan oleh para khalifah dinasti Abbasiyah dibungkus dengan slogan agama. Mereka berbicara syariat, berbicara panci tauhid, tetapi apa? Kelakuannya lebih bejat daripada raja-raja Romawi dan Persia. Apakah ini wajah Islam yang ingin kita banggakan? Atau apakah negara agama semacam inilah yang ingin kita dirikan kembali? Jawaban kita tegas, teman-teman semua, tidak. Karena negara agama pada dasarnya hanyalah apa? Manipulasi kejahatan atas nama agama. Teman-teman semua, negara agama ala Abbasiyah tidaklah sebatas menjadi tirani kepada rakyat, tapi juga apa? Menjadi penjagal ilmu dan akal. Para filsuf, para ulama yang berani mengkritik, berani membantah akan dihabisi, teman-teman semua. Dan ini sudah menjadi pandangan umum di tengah-tengah masyarakat. Negara agama ala Abbasiyah, sekalipun dibanggakan sebagai masa kejayaan Islam, tidaklah memihak kepada rakyat, teman-teman semua. Mereka mengumpulkan pajak, merampas kekayaan, dan digunakan untuk membangun istana megah, untuk transaksi budak, untuk pesta pora seksualitas di tengah-tengah mereka. Sedangkan rakyat hanya menunggu cambuk dan jizya belaka. Para Fauda menyebutkan bahwa negara agama merupakan suatu sistem penindasan berjubah wahyu. Negara agama menjadi penguasa absolut yang gak bisa dikritik, tak bisa ditentang dan gak bisa digantikan, teman-teman semua. Inilah bobroknya daripada negara agama. Teman-teman semua, sebagai penutup, Farak Fauda menyampaikan kesimpulan yang begitu tegas, bahwa Islam adalah akidah, bukan pedang. Islam adalah ajaran moral, bukan kursi kekuasaan. Jika benar Islam itu adalah cahaya, maka sistem khalifah semacam inilah merupakan kegelapan yang menutupi cahaya Islam itu sendiri. Negara agama bukanlah solusi, melainkan sumber luka sejarah. Kristen berdarah, Islam apalagi. Oleh karena itu, teman-teman semua, kita nggak butuh negara berbaju Islam. Yang kita butuhkan adalah apa? Peradaban yang beretika, berakal, dan berperi kemanusiaan. Jika mereka bilang kembali ke khilafah, kembali ke syariat, maka saya akan bilang, selamatkanlah Islam daripada sistem khilafah yang isinya hanya menjatuhkan marwah Islam itu sendiri, teman-teman semua. Inilah sejarah kelam dunia Islam pada fase dinasti Abbasiyah. Dan pada masa inilah Islam jadi negara. Dan pada masa inilah risalah kemuliaan ajaran Islam tidaklah dirusak oleh orang kafir, tetapi oleh sanak keluarganya sendiri. Itulah yang terjadi, teman-teman semua. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Rahayu, teman-teman semua. Merdeka.